Tenda Borneo 4 merupakan tenda keluaran dari MIS yang merupakan salah satu keluaran ya, salah satu produk yang satu pabrikan juga dengan tenda Great Outdoor. Nah, ini adalah tenda Borneo 4 yang saya dirikan. Nanti akan saya jelaskan detailnya dari tenda ini belum berdiri sampai berdiri secara sempurna dengan outer layernya. Bagaimana cara mendirikan dan apa aja reviewnya? Simak terus. Oke teman-teman, ini dia tenda dari MIS seri Borneo 4. Nah, sekarang saya mau bongkar tendanya, mau nunjukin kalau kalian beli tenda ini tuh dapat apa aja sih. Sekaligus saya mau kasih tahu bagaimana caranya mendirikan tenda ini dan review sedikit tentang tenda ini. Oke teman-teman, ikuti terus. Nah, ini dia teman-teman, kalau kalian beli tenda Borneo 4 dapatnya kelengkapan ini ya. Ada 17 pasak ya, ada 17 buah pasak kalau kalian beli tenda Borneo 4. Lalu ini ada framenya. Ada frame yang kemarin gembar-gembor warnanya oranye, sesuai dengan warna tendanya. Nah, ini dia teman-teman. Ada 3 set frame ya. Lalu ini outer, ini inner. Nah, sekarang saya mau kasih tahu bagaimana cara mendirikan tenda ini. Ikuti terus ya. Nah, pertama-tama kita ambil inner layernya dulu. Terus kita gelar ya. Nah, kita gelar kayak gini. Kalau udah, kita ambil framenya, lalu kita pasangkan di tiap keempat sudutnya. Ini dia framenya teman-teman. Nah, ini kita juga harus ambil untuk frame yang silang ya. Jadi ini frame udah kepisah, udah dikaretin sama pabrikan. Yang sendiri ini adalah frame teras yang berdua ini ya, yang dia berpasangan. Ini adalah frame silang. Nah, kita ambil yang frame silangnya dulu untuk kita pasangkan ke bagian inner layer. Sebelum kita pasangkan framenya ke inner layer, kita sambungkan dulu ini framenya ya. Kita sambungkan, kita jadikan satu, kita panjangkan kayak gini. Lalu kita letakkan ke bagian tiap ujung. Oke teman-teman, ini udah saya silangkan framenya. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita sambungkan frame sama tiap inner layer yang bagian sudutnya ya. Nah, sekarang kita coba kita sambungkan, oke. Nah, karena ujung dari framenya ini adalah konektor ya, bukan ujung lancip, dan juga bagian ujung dari tendanya ya, tenda inner layernya ini adalah lanangan istilahnya gitu. Jadi masuknya ke frame. Nah, gini, jadi nyangkut di tiap keempat ujungnya juga sama, jadi nanti saling mengaitkannya seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau udah disambungin di tiap framenya ke inner layer ya, tiap sudut inner layer, kemudian framenya tuh akan bengkok gini teman-teman. Nah, setelah framenya bengkok gini, kita dirikan kayak gini ya, dua-duanya. Nah, kemudian kita pasang yang bagian tengah dulu, biar framenya ini berdiri dulu teman-teman. Kita pasang, kita talikan kayak gini. Oke, sip. Nah, ketika talinya udah disambungkan ke bagian framenya, jadinya akan seperti ini teman-teman. Tapi ini juga belum bisa kita sebut tenda berdiri dengan sempurna ya, karena ada pengait yang harus kita sambungkan juga ke frame. Jadi nanti akan saling mengaitkan biar tenda ini berdiri secara sempurna. Nah, ini teman-teman, ini adalah pengaitnya ya. Kita kaitkan ke bagian framenya biar tendanya itu bisa berdiri lebih keren lah kayak gitu.
berdiri kayak gini teman-teman, selanjutnya adalah kita pasang pasak ya di keempat tiap sudutnya. Nah, setelah tenda berdiri seperti ini teman-teman, selanjutnya adalah kita pasang outer layernya. Ini outer layer yang warnanya oranye ya. Kita pasang outer layernya ke seluruh bagian inner layer. Nah, setelah outer layer dipasang di bagian inner layer ya, inner layer tenda, jadinya akan seperti ini teman-teman. Ini framenya belum kepasang ya, jadi nanti saya akan kasih lihat bagaimana caranya pasang frame yang ada di teras ya, bagian outer layer. Nah, ini adalah frame bagian terasnya ya. Kemudian setelah saya cari-cari tadi, ternyata bagian tempat framenya itu di bagian dalam dari outer layer. Jadi kalian harus jeli untuk nyarinya ya. Bagian pintu tendanya, pintu outernya itu dibuka dikit. Nah, kalian akan temukan jahitan-jahitan ini, tempat selongsong buat masuknya frame ya. Nah, ini kita masukkan dulu framenya dari bagian bebas, dari bagian mana aja bebas ya. Mau dari kanan kiri bebas, yang penting kalian temukan ujungnya nih. Oke teman-teman, ini framenya udah masuk ya. Dari ujung sana ke ujung sini udah tembus. Nah, tahap selanjutnya adalah masukkan frame ke bagian ujung dari inner tenda ya. Itu ada satu pasak besi yang belum kita pakai. Nah, itu gunanya buat frame terasnya teman-teman. Kita masukkan ke sini satu ya, ke satu bagian dulu, terus nanti ke bagian sebelahnya. Nah, ini udah hampir jadi teman-teman, cuman masih belum kokoh ya, karena kita belum kaitkan outer layer ke bagian framenya ya, karena ada tali yang harus kita kaitkan biar mereka ini saling keterkaitan kayak gitu. Nah, ini ada bagian ujungnya ya, ujung dari outer layer yang kita harus sangkutkan ke bagian pasaknya ini ya. Jadi pasaknya kita cabut dulu, baru kita masukkan talinya ini, lalu kita pasang pasaknya lagi kayak gitu teman-teman. Setelah semua pasaknya itu dipasangkan lagi ya, bagian tali dari outer layer ini, outer layernya udah mulai menyatu dengan inner layer dan frame. Nah, sekarang kita tinggal nyempurnain aja nih. Nah, bagian sini nih, bagian pinggir ini harus kita pasang pasak biar ada jarak antara outer dan inner layer kayak gitu teman-teman. Untuk pemasakan pasak yang bagian pinggir ini ya, nggak cuma yang pinggir aja sih, tapi semua pasak ya. Untuk pemasakannya tuh bagian kepalanya ini ya, ini bagian pinggir harus masuk ke bagian tanah juga, yang bagian kecil ini ya. Jadi kayak gini teman-teman, ketika pasaknya itu kita tancapkan ke tanah ya, bagian yang kecil ini harus menyentuh tanah juga, biar talinya itu ketika ada angin kenceng, hujan gitu kan, itu nggak lepas kayak gitu. Nah, ini akan kokoh. Nah, untuk yang depan ini teman-teman, untuk yang teras, kita harus pasang pasaknya juga ya, di bagian pintu bagian bawah. Nah, ini. Jadi biar tendanya terlihat lebih kokoh teman-teman. Nah, ini kan ada dua tali, kalian bisa masukkan pasaknya ke dalam satu lubang tali, atau kalian bisa masukkan ke salah satu ya, salah satu aja. Nah, salah satu ini ketika kalian gunakan tenda ini untuk dibuka ya, biar bisa kebuka kayak gini. Nah teman-teman, di sini ada tali ya, ada 4 buah tali di kanan dan kiri dan di depan 2. Fungsi tali ini adalah untuk merenggangkan antara inner sama outer layer ketika dalam kondisi hujan. Kalian boleh gunakan ini dalam kondisional ya, ketika hujan deras, ketika angin kenceng, badai dan lain sebagainya, kalian boleh pasang ini. Tapi ini adalah karena kondisinya panas, jadi saya nggak perlu ngasih tutorial bagaimana caranya untuk masang tali ini, oke?
ketika musim panas kayak gini ya, ketika kalian naik gunungnya di musim panas, tali yang bagian dalam ini sebenarnya nggak terlalu perlu juga untuk kalian pasang, sama halnya ketika dengan tali yang luar tadi. Jadi tali-tali itu hanya kondisional ketika kalian dalam keadaan kondisi hujan kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tendanya, kita bisa lihat pintu tendanya nih ya, tengah lingkaran. Kemudian ini adalah bahan mesh ya. Ada bahan mesh, ada juga bahan yang nylon. Yang bahan nylon yang bagian dalam, teman-teman. Nah, ini kita buka dulu. Nah, ini ada dua bahan ya. Yang luar adalah bahan mesh atau jaring. Yang bagian dalamnya ini bahan nylon ya. Nylon polyester 2500 mm. Nah, ini kalau kita misalkan pengen pintunya terbuka terus ya, kita bisa gulung tendanya. Setelah tendanya digulung, kemudian kita kaitkan ke bagian nih, ada pengaitnya. Nih, pengaitnya ada dua ya. Jadi kalian bisa pilih pintu yang mana yang mau kalian kaitkan ya, mau kalian gulung, mau kalian lipat. Jadi biar udara di dalam tenda tuh nggak terlalu pengap kayak gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ngerokok di dalam tenda ya, tapi baiknya jangan ya. Itu fungsinya biar asap rokoknya itu keluar, nggak terlalu pengap gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, di bagian dalam ini teman-teman, ini jaringnya dikit banget, cuman ada di bagian atas ya, cuma ada di bagian atas, dan itu berapa ya luasnya saya juga nggak paham. Jadi tenda ini tuh ya terkesan sangat pengap untuk sirkulasi udara yang sangat minim. Dan untuk di siang hari seperti ini, itu tendanya bikin panas dan bikin pengap. Kemudian di alasnya ini ya teman-teman, ini alasnya terpal, masih biasa dengan tenda-tenda yang lain. Kemudian untuk outer layernya itu pakai 2500 mm PU-nya ya. Itu bahannya nylon, polyester nylon ya. Dan itu untuk cuaca tropis di Indonesia ini ya sudah cukup lah. Tapi kalau saya sarankan bagi teman-teman yang pengen naik gunung pakai tenda Borneo 4 ini, saya sarankan jangan naik gunung pada saat musim hujan. Kalau musim panas nggak apa teman-teman. Kenapa saya bilang tenda ini saya sarankan untuk musim panas? Karena ya saya mengkhawatirkan kalau PU-nya itu cuma 2500, itu pasti akan masih terasa tembus atau lembab lah minimal. Rembes-rembes kayak gitulah masih ada teman-teman. Jadi ya saya sarankan ketika kalian bawa tenda ini mending bawanya di musim panas kayak gitu teman-teman. Untuk tenda ini menggunakan 3 set frame. 2 set frame yang untuk silang ya, itu diameternya 8,5 mm. Kemudian untuk yang teras itu 7,9 mm. Untuk bahannya masih pakai fiber. Saya kira frame oren itu udah pakai yang aluminium gitu kan, ternyata masih fiber. Kemudian yang di dalam tenda ini ada 4 buah pocket ya, kanan dan kiri, kanan 2, kiri 2, itu bisa buat kalian naruh kacamata, kemudian jam tangan, atau naruh tas tenda, pasak yang nggak dipakai dan lain sebagainya. Jadi barang-barang penting itu kalian bisa taruh di bagian pocket yang ada di kanan dan kiri tenda ini. Kemudian tenda ini juga dilengkapi dengan hanger lamp. Hanger lamp itu apa? Hanger lamp itu adalah gantungan yang kalian bisa gunakan untuk naruh lampu tenda. Jadi ketika kalian berada di alam bebas nanti ya, ketika di gunung, kalian nggak perlu khawatir untuk tendanya itu apakah gelap atau terang ya. Mungkin tetap terang juga, tapi tenda ini menyediakan fitur hanger lamp. Jadi kalau kalian bawa lampu tenda, kalian bisa taruh lampu tendanya itu di hanger lamp. Oke teman-teman, segitu aja cara mendirikan tenda Borneo 4. Kemudian sedikit review yang saya ulas tentang tenda ini. Tenda ini nggak salah juga ketika para pengusaha rental outdoor untuk borong tenda ini. Tenda ini memang cocok banget untuk disediakan di rental outdoor. Tapi gimana untuk perorangan yang pengen mengoleksi tenda ini? Ya nggak masalah juga gitu kan. Tapi emang untuk ukuran cuaca yang ada di Indonesia ini ya, di iklim tropis seperti ini, tenda ini emang udah cocok banget untuk kalian bawa ke gunung, ke pantai, dan lain sebagainya. Oke teman-teman,
teman-teman, segitu aja video singkat saya tentang cara mendirikan tenda Borneo 4 sekaligus dengan reviewnya. Bagaimana menurut kalian? Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe ya. Share juga sama teman-teman kalian yang membutuhkan. Salbe Maliki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.